Aplikasi pinjaman online KTA Kilat 2025 sekarang jadi mudah ACC dan mudah cair teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran gimana daleman dan sistem dari aplikasi ini, silahkan tonton sampai selesai, jangan di skip-skip supaya teman-teman tahu info detailnya ya. Khususnya buat teman-teman yang nggak mau daftar dengan KTP-nya tapi ingin tahu sistemnya seperti apa? Ya, ini video yang tepat saya rasa ya. Jadi tolong disimak baik-baik. Baik, langsung aja kita masuk ke aplikasinya teman-teman ya, yaitu KTA Kilat Pinjaman Online yang sudah resmi OJK. Nah, di sini tampilannya kurang lebih seperti ini ya dalamnya ya. Ini menurut saya kalau sebagai pengguna awam cukup membingungkan tampilan seperti ini. Nggak seperti aplikasi lain limitnya berapa. Jadi kita enakan, oh berarti yang bisa saya pinjam misalkan limitnya 5 juta. Artinya yang bisa kita ambil ya 5 juta itu maksimal. Itu kan enak ya. Nah, tapi kalau seperti daftar seperti ini nih, listnya kayak gini, ini kalau pengguna awam saya rasa bingung sih, saya yakin ya. Di sini ada yang paling atas itu 1.200.000, 1.600.000, 1 juta, 2.600.000, 3.800.000. Ini maksudnya gimana gitu ya. Dan di sebelahnya ada tenor 150 hari dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini kalau teman-teman butuhnya tidak lebih dari, misalkan saya butuhnya di bawah 1 juta sih gitu ya. Jadi yang 3.800.000 ini teman-teman jangan dicentang teman-teman ya. Nah, kayak gini aja. 2.600.000 nggak usah dicentang. Nah, lalu teman-teman harus klik pinjam sekarang itu, nanti akan dapat salah satunya yang mana gitu ya. Karena kalau di sini misalkan yang 1 juta ini saya unchecklist gini, ini nggak boleh teman-teman ya. Jadi harus ada maksudnya harus nurut rekomendasi dari pihak KTA Kilat ini. Nah, misalkan 1.200.000 ini saya uncheck masih bisa. 1.600.000 saya unchecklist ini udah nggak bisa ya. Jadi harus ada harus ada rekomendasi dari aplikasi KTA Kilat dan kita harus nurut gitu. Ini kan sedikit sedikit membingungkan teman-teman menurut saya. Nah, kemudian untuk rinciannya ada di sebelahnya, tenor 150 hari. Misalkan nih yang 1 juta ya, kita ambil contoh yang 1 juta itu, pinjaman 1 juta, tenor 150 hari, kita coba buka seperti ini teman-teman. Nah, jatuh tempo pertama itu tanggal 19 Maret ya, apabila saya misalkan pinjamnya hari ini. Hari ini kan saya record video ini tanggal 4 Maret teman-teman. Tanggal 4 Maret ketika saya mencairkan misalkan jatuh tempo pertama itu tanggal 19 Maret. Berarti 2 minggu kemudian setelah saya pinjam, saya harus bayar cicilan pertama teman-teman ya. Dan di sini detail cicilannya sebanyak 3 kali gitu. Nah, kemudian tanggal jatuh temponya berapa aja, ini enaknya di aplikasi ini gitu teman-teman, kita dikasih tahu. Contoh caranya adalah teman-teman tinggal klik cek detail cicilan seperti ini. Nah, maka muncul tuh tanggal jatuh temponya tanggal berapa yang harus dibayar dan sampai kapan, itu udah jelas banget. Ini sangat membantu menurut saya, membantu dalam memberikan keputusan terakhir kita jadi pinjam atau enggak gitu. Kalau enggak ada rincian ini ya cukup berbahaya karena kita enggak tahu tanggal jatuh temponya kapan, berapa yang harus dibayar, itu kan susah. Kalau ini saya rasa udah cukup baik lah, udah cukup transparan, itu aja ya. Kita bisa tahu, perhatikan tuh ya, cicilan pertama itu sangat gede banget. Cicilan pertama tanggal 19, kita pinjam 1 juta kan tadi, cicilannya Rp946.000, yang artinya kita udah hampir melunasi pinjaman pokok kita guys. Itu gede banget. Lalu cicilan kedua maksud saya Rp364.000 ya. Berarti 946 dan 364 itu udah 1.300.000-an kan ya, kurang lebih. Nah, belum cicilan ketiga teman-teman. Cicilan ketiga itu Rp145.000.
Berarti total yang harus kita bayar nanti udah 1.450.000-an lebih kayaknya ya. Dan cicilan pertama tanggalnya 19, cicilan kedua tanggal 8 April, cicilan ketiga tanggal 1 Agustus. Wah, nggak salah lihat saya ini. Tanggal 1 Agustus loh. Panjang banget jaraknya ya. Ini kocak sih. Wow, itu teman-teman. Pelunasan total 1.427.000 rupiah. Ini gede banget menurut saya teman-teman. Kenaikan bunga sekitar 40% lebih ya. Padahal itu ada tulisan diskon minus 28.000. Kita udah ada potongan 28.000. Tapi masih mahal juga ya. Kalau menurut saya pribadi, aplikasi ini kurang rekomen karena terbilang cukup tinggi bunganya, kenaikan 40% lebih ya. Dan kita yang belum tahu ini hanya satu teman-teman, kita terima berapa, terima utuh atau tidak kita nggak dikasih tahu. Itu ya yang nggak dikasih tahu, yang kurang transparan ya untuk hal itu saja. Kalau yang lain udah dikasih tahu, udah oke lah gitu. Jadi seperti itu sistem dari aplikasi pinjaman online resmi OJK dari KTA Kilat di tahun 2025 ini. Jadi menurut saya kurang rekomen. Silakan kalau teman-teman ya tertarik ya silakan, terserah ya. Kalau saya pribadi jujur kurang like teman-teman, tidak like sama sekali. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jadi setelah ini kalian udah tahu sistemnya seperti apa. Jangan lupa share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.